Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kenapa harus suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga? Padahal istrinya pintar dan mandiri. Nah, mohon pencerahannya dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya kepala dinas, istrinya dosen, ya kan? Malah gajinya lebih besar dari suami. Apa boleh dia jadi pemimpin dalam rumah tangga? Oh tidak. Itu menyalahi syariat. Kalau perempuan jadi pemimpin, suami jadi apa kira-kira? Babu. Inilah yang dinamakan dunia terbalik. Ya dah? Jadi nggak salah itu kalau di RCTI ada sinetron judulnya Dunia terbalik. Itu memang fakta sudah terjadi itu sekarang itu, ya. Betul. Coba kita lihat di lingkungan kita. Mungkin termasuk di lingkungan saya juga ada itu. Kenapa? Karena suaminya pemalas. Ya kan? Dan penyalas itu adalah penyakit yang sangat besar. Penyakit itu pemalas itu. Tapi nggak ada yang bawa ke dokter itu. Kata dokter, bukan profesi gua, no ke ustad. Karena pemalas ini bukan penyakit fisik, tapi penyakit Batin. harus disembuhkan dengan ilmu agama. Ya tak? Sampai Nabi itu berdoa ya. Allahumma ini a'udzubika ya. Minal hammi wal hazan, a'udzubika minal jubni wal buli wal kasal. Asal itu artinya malas. Maka oleh karena itulah kenapa suami sebagai pemimpin. Karena suami itu punya tugas yang pertama wajib memberi nafkah. Bukan istri. Ya kan? Secara agama yang wajib memberikan nafkah siapa? Suami. Makanya suami derajatnya lebih tinggi. Dia sebagai pemimpin, karena dia sebagai pemimpin dalam agama, maka dia wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak dan orang yang menjadi tanggungannya dalam keluarga itu. Itulah yang mengangkat dia derajatnya lebih tinggi daripada istrinya itu. Karena dia memberi nafkah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, ini saya kutip dari kitab Qurratul Uyun yang ditulis oleh Syekh At-Tihami. Fadlul mutaakhili alal azib. Kelebihan keutamaan orang yang sudah berkeluarga. Termasuk suami ya. Alal azib orang yang belum berkeluarga alias bujangan. Kafadlil mujahid alal qadim. Seperti orang yang berjuang di jalan Allah dengan orang yang duduk. Duduk doang kerjanya tiap hari di pos. Pengangguran. Lebih utama mana dengan orang yang berjuang dengan orang yang cuma duduk-duduk santai? Jauh bedanya kan ya? Langit dan bumi. Jelas semua orang mengatakan lebih utama laki-laki itu yang berjuang daripada yang duduk-duduk saja. Itu. Kemudian bahwa rakaatani, salat 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat. Minal mutaahili, yang dikerjakan salat itu orang yang sudah berkeluarga, yang punya tanggung jawab. Khairun, lebih bagus min isnatai wasamanina rakaatan. Itu lebih bagus daripada sholat 82 rakaat dikerjain sama orang yang belum nikah. Subhanallah. Ada yang belum nikah? Belum 2 kali. Sholat sunnah 2 rakaat dikerjain sama orang yang sudah nikah. Itu lebih bagus daripada orang yang belum nikah 82 rakaat. Kan jauh sekali pahalanya ya. Kenapa Allah sampai memberikan keutamaan begitu? Karena orang yang sudah berkeluarga bebannya berat. Dia harus bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dia harus bertanggung jawab dunia akhirat terhadap keluarganya. Apakah istrinya masuk neraka atau surga? Itu ada di dalam tanggung jawab bimbingannya seorang suami. Makanya suami sebagai pemimpin. Itu. Kenapa sekarang istri berani nunjuk, berani ngatur?
Berani bentak nada suaminya karena suaminya tidak memberi nafkah. Cuman duduk-duduk saja. Malah sekarang sedang banyak tren TKW minta cerai dengan suaminya. Ya kan ya? Karena istri itu tidak wajib mencari nafkah, cuman membantu, bukan satu kewajiban. Giliran dikirimin duit, suaminya buat poya-poya, malah buat kawin lagi. Istrinya banting tulang di mana-mana itu. Masya Allah. Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah SAW, ini hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar berarti Abdullah ya. Abdullah bin Umar. Kulukum ra'in wa kulum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu ini semuanya pemimpin loh. Pemimpin ya? Iya. Pak Ade pemimpin minimal terhadap istri dan anak-anaknya, keluarganya. Ya ini. Pemimpin juga terhadap karyawannya. Jadi ini. Wa kullukum mas'ulun arad. Kami sekalian nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya, tanggung jawabnya. Mas'ulun, tanggung jawab. Benar enggak memimpin keluarga? Ya kan? Benar enggak memimpin istri dan anak-anaknya ke jalan yang diridhai Allah? Itu nanti ditanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau presiden bertanggung jawab terhadap rakyatnya, termasuk RT bertanggung jawab dengan warganya. Warrajulu ra'in, dan seorang laki itu juga pemimpin an ahli baitihi, terhadap ahli baitinya, apa maksudnya istri dan anak-anak. Nah, jadi seorang suami pemimpin di dalam rumah tangga. Istri mestinya sekretaris, bendahara, pendamping. Itu yang benar. Ya dah? Nah itu kenapa itu suami jadi sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, karena dia punya kelebihan diberikan oleh Allah, dia punya kewajiban memberikan nafkah. Yang kedua, memang dia adalah sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Dialah yang bertanggung jawab terhadap rumah tangga setelah akad nikah itu ijab kabul, ya kan ya? Qabiltu nikahaha wa taziwajaha bimari mazkurin. Aku terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin tersebut di atas tunai. Berarti setelah itulah perempuan itu bukan tanggung jawab lagi orang tuanya, bapaknya, tapi tanggung jawab suami dari urusan dunia sampai urusan akhirat. Itulah Bapak sekalian. Nah, ini makanya sekarang banyak yang dunia terbalik itu. Ya. Dibalik, yang laki jadi perempuan jadi pemimpin dari rumah tangga, laki-laki malah masak, nyuci, jemur pakaian, serika pakaian, ngantar anak ke sekolah. Masya Allah. Ini berarti menyalahi hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Kalau ini sudah terjadi pasti madorot itu. Pasti madorot itu. Ya dah? Suami udah nggak ada harganya. Istri bisa jadi durhaka sama suami. Suami juga bisa jadi dayus. Nauzubillah summa nauzubillah. Suami yang dayus itu jangankan surga, bau surga aja nggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita yang hadir semua ini bukan suami yang dayus, tapi suami yang betul jadi pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga, dan juga punya nanti bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah makanya seorang istri wajib taat kepada suami. Itu yang harus ingat itu. Bukan suami wajib taat kepada istri. Istri wajib taat kepada suami. Dulu kan waktu acara Walimatul Akhirah di sini ya, pernah saya sampaikan hadis dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi, andaikan manusia boleh sujud kepada manusia, makhluk boleh sujud pada makhluk, yang pertama kali aku suruh sujud adalah seorang istri kepada suaminya. Saking besar hak suami terhadap istri, karena tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya surganya istri itu tergantung ridho suami, tentunya suami yang saleh ya. Dan surga kita sebagai suami tergantung orang tua kita. Makanya istri tidak boleh menghalang-halangi kalau suaminya ingin berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jangan dihalang-halangi. Kalau si soleh sih, soleh pasti mendukung ya. Kan dia juga nggak mau kalau suaminya durhaka di hadapan Allah, betul ya? Durhaka kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
Paham Pak Dek? Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian pemirsa dan TV serta jamaah Majelis Ta'lim An-Nahdiyah di studio. Guru kita telah menjelaskan atas pertanyaan dari Pak Ade bahwa seorang suami adalah kepala di rumah tangga dan menjadi pemimpin yang harus ditaati oleh istrinya. Makanya jangan kalah secara ekonomi terhadap istri. Jangan terbalik ya, maksudnya nanti malah suami yang dinafkahin sama istrinya. Jangan malas. Nah, jangan sampai terjadi. Dan hilangkan sifat malas di dalam diri kita. Jamaah ngopi, jangan tegang sambil ngopi, silakan santai. Jangan terlalu tegang, kita masih membahas masih dalam kajian materi pernikahan.